kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita ngaji, nuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Makanya kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk mengamalkannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita bandingkan nikmat ini merupakan nikmat yang besar. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, kita bisa tahu misalnya nikmat sehat ketika kita bandingkan dengan sakit. Itu terasa nikmat sehat itu kenikmat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita nggak punya sesuatu kemudian diberikan oleh Allah rezeki, kita bandingkan nikmat itu besar dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Makanya seorang mukminah dia harus wajib untuk terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar nikmat hidayah. Ketika kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kita belajar Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, atau mereka mengikuti aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, golongan-golongan yang sesat, seperti yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW yang sahih. Kita bersyukur di atas nikmat hidayah ini. Ada orang-orang yang tetap di atas kesesatannya sampai wafat dalam keadaan sesat, mengikuti pemahaman yang sesat. Makanya kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita pegang teguh, kita yakini, kita pahami, kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang benar, karena jelas dalilnya dari Quran dan sunnah. Yang kita pelajari wahyu, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita pegang erat-erat ini, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang erat-erat dengan Quran wa sunnah. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita berusaha untuk mendakwakan kepada keluarga kita. Makanya ini harus terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Membaca nggak boleh berhenti, baca Al-Quran dan Sunnah terus nggak boleh berhenti kita. Dan terus mohon kepada Allah hidayah agar kita tetapkan di atas hidayah. Karena yang sesat sudah banyak, yang menyimpang sudah banyak. Ini penting untuk kita pahami yang berkaitan dengan masalah ini. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang sesat atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang berbicara yang telah menyimpang dari Quran Sunnah, maka kita berlindung kepada Allah, jangan kita ini seperti mereka. Mereka udah sesat. Kita bersyukur diberikan hidayah. Tinggal kita berusaha bagaimana bertambah hidayah di atas Islam dan Sunnah ini. Jangan keluar dari hidayah. Semangat kita dalam kita belajar, semangat dalam kita nuntut ilmu, semangat dalam kita membaca Quran, semangat dalam kita mempelajari hadis Nabi SAW, semangat dalam mempelajari sunnah, semangat sholat berjamaah, semangat dalam melakukan semua kebaikan. Dan itu merupakan pintu-pintu hidayah. Ketika kita malas, nggak mau, itu mulai itu sedikit demi sedikit kita menyimpang dari jalan yang benar. Kalau sudah tahu ini wajib, jalankan. Kalau sudah tahu ini haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu bahwa ini tauhid, kita laksanakan. Kalau tahu itu syirik, tinggalkan. Kalau sudah tahu ini sunnah, jalankan. Kalau tahu itu bid'ah, tinggalkan. Begitu Islam. Sehingga apa? Allah akan tambah hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah, dan kami akan berikan mereka ketakwaannya. Ditambah hidayah oleh Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Maryam, Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad.
Orang-orang yang beriman ditambah hidayah oleh Allah. Makanya kita harus berjalan di atas hidayah ini, di atas Quran was sunnah. Artinya kita berjalan di bawah naungan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Terus berjalan dan terus memohon hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dan minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah, di atas agama yang hak ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agama. Ini penting ikhwan fillah dalam kita beragama ini. Karena bukan mustahil orang yang tadinya sudah dapat hidayah kemudian dia sesat. Karena pengaruh banyak. Ya pengaruh buku yang dia baca, pengaruh media sosial, pengaruh yang lain banyak sekali, pengaruh teman-teman yang jelek, pengaruh setan dan segala macam. Bukan mustahil orang yang terdapat hidayah kemudian dia sesat. Hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya hidayah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, masih ada orang yang membimbing kita di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah dan terus berjalan di atas hidayah. Dan kalau sudah tahu ini benar, jalankan. Jangan kita malas untuk menjalankannya. Jangan kita menyimpang. Udah tahu tapi kita nggak mau laksanakan. Lama-kelamaan akan sesat. Ketika orang sudah tahu ini kebenaran, nggak mau menerima kebenaran. Disampaikan dalil Quran Sunnah, nggak mau terima dalil. Dia tolak dalil itu. Sesat dia. Ketika dia sudah mulai menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah menyimpang dari kebenaran, Allah simpangkan hatinya, Allah biarkan dia sesat. Jadi hati-hati itu. Ini masalah hidayah, masalah mahal. Kita harus berjalan di atas hidayah, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita ditakdirkan Allah nggak punya apa-apa, miskin papa, tapi kita belajar Quran sunnah al fahmi salaf, berjalan di atas hidayah. Ini kenikmatan yang luar biasa dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Ini wajib kita pegang seumur hidup kita. Karena ini mahal. Banyak orang-orang yang dia menyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Tidak berjalan di atas hidayah ini. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas poin yang ke-24, yaitu wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah membahas dari mulai halaman 253. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang poin yang kedua, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu wajibnya mentaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib mentaati, untuk melihat di halaman 260. Kita sekarang bahas yang ketiga, wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat kesaksian bahwa beliau adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah.
Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia taat kepada Allah. Berarti wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini mutlak ketaatannya. Wajib untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan taat kepada Rasulullah berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur. Kalau yang tadi, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah", barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Itu dalam surah An-Nisa ayat 80. Kemudian dalam surah An-Nur di ayat 56, "Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun", dan taatlah kepada Rasulullah agar kamu diberikan rahmat. Arti dengan taat kepada Rasulullah maka Allah akan memberikan rahmat, dan juga taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Allah akan memberikan hidayah. Allah juga sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 54, "Wa in tuti'uhu tahtadu", dan seandainya kalian mentaatinya, maksud mentaati Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan petunjuk. Jadi taat kepada Rasulullah SAW Allah akan memberikan rahmat, taat kepada Rasulullah SAW Allah akan memberikan hidayah, taat kepada Rasulullah SAW Allah akan mencintai orang yang mentaatinya. Dan Allah SWT mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, an amri yaitu perintah Rasulnya SAW, akan ditimpa cobaan yaitu fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Artinya hendaknya mereka itu takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran ketika orang itu tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditimpa kekufuran, ditimpa nifak, kemunafikan, dan juga bid'ah, atau siksa yang pedih di dunia, baik itu berupa pembunuhan, hukuman had, pemenjaraan, atau siksa lainnya yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai satu kesesatan. Jadi taat kepada Rasulullah SAW ini mutlak. Ketika orang itu tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan Allah memerintahkan seperti yang sudah kita baca ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, kita lihat di halaman 258, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul maka kamu ambil laksanakan, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kita kembali kepada ayat ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam surah An-Nur ayat 63 ini disebutkan orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah akan ditimpa fitnah berupa kekufuran, kenifakan, dan juga bid'ah, atau siksa yang pedih di dunia, atau juga pembunuhan, atau diberikan hukuman oleh ulil amri, atau dipenjara, atau yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan fitnah ketika orang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, atau ditimpa azab yang pedih, yaitu nanti
di akhirat bagi orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah akan ditimpa azab yang pedih. Karena ketika Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mentaati Rasulullah SAW dan mengambil apa yang beliau bawa dan menjauhkan apa yang beliau larang, di akhirnya Allah sebutkan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang tadi kita baca ayatnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, bertakwalah kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Berarti orang yang menyalahi Rasulullah SAW akan ditimpa azab, akan ditimpa siksa ketika dia tidak mentaati Rasulullah. Maka mentaati Rasulullah ini mutlak, wajib kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika orang tidak mentaati Rasulullah akan ditimpa fitnah, kemunafikan, hukuman yang berat dan yang lain banyak sekali deh ancamannya bagi orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW. Apa aja? Rasulullah menyuruh untuk mentauhidkan Allah, kita wajib mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mentaati kedua orang tua, kita wajib untuk mentaati. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah. Ketika dia tidak sholat berjamaah akan terkena fitnah. Wajib. Ini dalil banyak hadisnya. Wajib. Dan yang lainnya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpegang kepada sunnah beliau, kita wajib untuk berpegang sunnah beliau. Ketika melanggar akan ditimpa fitnah. Dan ini untuk semuanya. Makanya kita wajib hati-hati. Jangan kita melihat atau pertimbangan orang atau manusia. Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Ini sering saya ulang-ulang berkali-kali. Yang kita ikut dalil, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, ikuti dalil itu. Jangan lihat kepada perkataan manusia, jangan lihat perkataan orang, jangan lihat kepada orang banyak. Contoh kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Jadi Allah mengabarkan, kita lanjutkan, Allah mengabarkan bahwa di Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, lihat halaman 262, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di teladan kita, contoh kita, ikutan kita Rasulullah SAW. Bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya ulama, tapi Rasulullah SAW. Teladan kita, contoh kita Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah, mengharapkan hari akhir, dan juga dia banyak mengingat Allah SWT. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya ketika perang Ahzab. Karena ayat ini terdapat dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan meneladaninya sebanyak 40 kali. Artinya ini diulang-ulang tentang wajibnya taat Rasulullah. Karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi SAW bawa dan mengikutinya daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Jika seseorang tidak mendapatkan makan minum, ia hanya berakibat mati di dunia. Sementara jika seorang tidak mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan yang abadi. Untuk lihat lagi pembahasan kita tentang iman kepada para rasul. Antum mungkin lihat, antum sudah catat dan saya sudah bacakan
ketika kita membahas poin yang ke-22. Antum lihat teman-teman. Ketika kita membahas poin yang ke-22 tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, saya bawakan tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Antum lihat teman-teman, saya bawakan tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah, yang saya bawakan dan saya bacakan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di juz yang ke-19, bahwa kebutuhan manusia kepada risalah lebih daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum dan semua kebutuhan yang lainnya, karena orang butuh kepada hidayah. Orang butuh kepada dijelaskannya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentaati Allah, bagaimana mentaati Rasulullah SAW. Orang butuh bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini harus dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya setiap umat masih ada Rasul, karena hidayah dibutuhkan oleh manusia lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Ketika orang tidak makan dan tidak minum, dia mati. Tapi ketika orang tidak tahu hidayah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, bagaimana dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak tahu, maka dia akan sengsara seumur hidupnya. Sesat di dunia, belum lagi nanti diazab oleh Allah di kubur dan nanti di akhirat. Dia butuh hidayah. Hidayah bagaimana mengetahuinya? Ya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini butuh kepada diutusnya para rasul agar memberikan penjelasan, bimbingan, agar manusia tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, Al-Quran menjelaskan dan Rasul menjelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga semuanya dalam kehidupan ini. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita meniti jalan hidup ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ketika orang dia tidak mentaati Rasulullah SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan yang abadi. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kita mengikuti beliau dalam melakukan berbagai macam ibadah, dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Arti kita untuk salat sudah ada contoh dari Nabi SAW. Bagaimana cara salat Nabi dari mulai takbir sampai salam. Nabi sudah contohkan, dan sahabat melihat bagaimana cara salat Nabi dari mulai takbir sampai salam. Jelas itu. Makanya ditulis oleh para ulama tentang sifat salat Nabi SAW. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah menulis tentang sifat salat Nabi. Begitu juga beliau tulis juga dalil-dalilnya dengan lengkap dalam aslu sifat salat Nabi, pokok sifat salat Nabi, 3 jilid. Jadi tentang cara salat sudah jelas. Sebagaimana juga beliau SAW mencontohkan cara wudu juga jelas. Tapi kalau kita lihat manusia ini tidak mengikuti contoh Nabi. Sebagian dalam wudunya, contoh wudunya aja, itu masih banyak yang salah. Sampai dia sudah tua nggak tahu cara wudu. Bukan hanya orang awam, termasuk ustadznya, kiainya nggak tahu wudunya. Wudu ngusap kepala masih begini. Mana ada dalilnya? Antum lihat, perhatian. Apakah dia ustadz, dia kiai, dia ulama? Coba antum lihat deh. Kalau antum ke pondok-pondok gitu, antum lihat bagaimana cara wudunya si kiai itu. Masih kalau wudu kepala begini. Mana ada? Nggak ada dalilnya sama sekali. Yang ada ini dibasahkan dari depan kepala
sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, diusap telinga 1 kali. Itu yang ada dalilnya. Ini banyak yang salah dalam wudhu aja. Bayangkan tuh, dari mulai dia kecil sampai dia tua seperti itu. Bagaimana muridnya? Itu baru masalah wudhu, belum sholat. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, dan yang lainnya. Dia harus tahu, belajar. Dan itu nggak lama, sebentar untuk belajar tentang cara sholat Nabi SAW. Kita wajib menilai Rasulullah bukan melihat kepada ustadz atau kiai. Yang kita ikut Rasulullah dengan apa? Dengan baca hadis-hadisnya, lengkap sudah. Baik itu di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya sudah ada. Begitu juga berkaitan dengan masalah haji. Nabi bersabda SAW, "Lita'khudhu anni manasikakum." Dan akan mengambil tata cara manasik haji kalian dariku. Artinya Nabi suruh, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disuruh untuk mengikuti tata cara manasik haji dari Rasulullah SAW. Nabi sudah contohkan. Maka Syekh Albani juga menulis tentang hajjatun Nabi kama rawaha Jabir. Haji Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir. Waktu Nabi haji, banyak yang ikut haji bersama Nabi SAW. Kurang lebih hampir 100.000 orang dari seluruh penjuru dunia yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW datang untuk menaikkan ibadah haji. Yang paling lengkap meriwayatkannya Jabir. Syekh Albani menulis kitab yaitu Hajjatun Nabi SAW kama rawaha Jabir. Hajjatun Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini mudah. Dan Rasulullah juga bersabda SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tertolak. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada dalam urusan agama kami, enggak ada contohnya, amalan itu tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dibawakan dalam Arba'in An-Nawawi oleh Imam Nawawi di hadis yang kelima dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi bersabda SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang kami tidak contohkan, maka tertolak. Artinya semua amalan yang Nabi nggak contohkan, semua bid'ah, semua tertolak. Maka Nabi sudah ingatkan dari awal tentang tidak bolehnya orang berbuat bid'ah. Bid'ah itu asalnya kecil, tapi lama-kelamaan besar, yang kemudian orang tidak bisa keluar dari bid'ah itu. Sesat dia. Yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali beliau mengatakan demikian. Dan terus beliau ulang-ulang. Di zaman Rasulullah tidak ada bid'ah. Tidak ada. Tapi Nabi ingatkan terus. Karena Nabi SAW mengetahui dari Allah bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, dan mereka semuanya berbuat bid'ah. 72 golongan ini. Makanya Nabi ingatkan terus tentang bid'ah ini, wajibnya kita berhati-hati. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita wajib hati-hati, nggak boleh menganggap ringan masalah bid'ah, nggak boleh. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak dalil yang lain menunjukkan perintah mengikuti Nabi SAW dan larangan menyelisihinya. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita pembahasan sampai sini. Ada yang perlu saya jelaskan di sini. Ini Nabi menyebutkan tentang masalah sholat. Nabi menyebutkan tentang manasik haji. Kalau masalah sholat Nabi jelaskan, masalah manasik haji Nabi jelaskan,
Masalah puasa Nabi jelaskan, masalah nggak mungkin Nabi nggak jelaskan tentang masalah akidah, tidak mungkin. Nggak mungkin Nabi nggak jelaskan tentang masalah tauhid, tidak mungkin. Makanya ini masalah yang penting nih harus kita perhatikan. Kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang wajib kita taslim, kita taslim. Yang nggak dibicarakan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, kita diam. Jangan bertanya. Saya ambil contoh. Nabi SAW tidak pernah ditanya oleh sahabat. Nggak pernah ada seorang sahabat bertanya ketika Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang Allah istiwa di atas arsy. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, Aina Allah, di mana Allah? Ini udah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Allah itu di mana? Dijawab fis sama, di atas langit. Gak pernah ada yang tanya tentang bagaimana Allah, bagaimana yang lainnya. Gak pernah ada. Mereka sudah seperti itu. Gak ada yang bertanya bagaimana istiwa, tidak pernah ada. Kewajiban kita ketika Nabi sudah menyebutkan di mana Allah dan dijawab Allah di langit, kita wajib mengimani itu. Dan ini pertama, kita wajib untuk taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, karena Allah menjelaskan demikian dalam Al-Quran. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Disebutkan bahwa Allah di atas langit. Allah juga menyebutkan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib untuk menerima itu. Jangan bertanya lagi. Makanya di awal-awal kita kembali lagi kepada pembahasan di dalam kitab ini. Antum lihat di dalam kitab ini berkaitan dengan taslim. Untuk melihat di halaman 45 dalam kitab ini. Bab ini penting. Ketika kita membahas bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Sudah ketemu bab yang kedua di halaman 47. Halaman 47. Nah, di halaman 48-nya di poin yang kelima, di halaman 48 di poin yang kelima disebutkan dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam mengambil dalil. Ini prinsip ini penting. Ketika orang mengatakan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus ada kaidahnya dalam dia beragama. Kaidah dalam dia belajar, kaidah dalam dia menuntut ilmu. Ini kaidah ini yang disepakati oleh para ulama. Yang kelima dalam kaidah ini yaitu berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh menolaknya dengan kias analogi. Arti dengan perbandingan. Nggak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan perasaan. Nggak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah dengan kasyf, iluminasi, atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Tidak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan ucapan seorang syekh. Tidak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan pendapat imam-imam dan lainnya. Ini prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Ini harus diingat ini, bahwa kita wajib taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah Rasulnya secara mutlak, lahir dan batin. Tidak boleh menolak sesuatu dari Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh ditolak dengan kias, analogi, perbandingan. Nggak boleh. Nggak boleh ditolak dengan perasaan. Nggak boleh ditolak dengan kasyf. Ini istilah dari orang-orang torekot ini, kasyf. Penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Tidak boleh menolak Quran Sunnah dengan perkataan seorang syekh. Tidak boleh menolak Al-Quran Sunnah dengan perkataan seorang imam. Kemudian antum lihat lagi penjelasannya di halaman 57 dari buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penjelasan kaidah yang kelima dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau berkata, minallahi ar-risalah
wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menganugerahkan risalah, yaitu mengutus para rasul alaihi wassalam dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala rasuli al-balagh, dan kewajiban rasul menyampaikan risalah. Dan ini sudah disampaikan semuanya. Quran dan sunnah sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah sempurna agama ini. Maka Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3. Sudah sampaikan semuanya, nggak ada yang disembunyikan, sama sekali nggak ada. Kemudian wa alaina taslim, dan kewajiban kita lah untuk tunduk dan taat. Ini perkataan ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tauhid di Sahih Bukhari. Nanti Anda bisa lihat dalam Fathul Bari di juz yang ke-13 di halaman 503. Jadi kewajiban, perhatikan, dilanjutkan halaman 58-nya. Kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna, serta tunduk kepada perintah Rasulullah SAW, menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan perkataan yang batil atau hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu, dan tidak boleh dipertentangan dengan perkataan seorang pun dari manusia. Penyerahan diri, tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban seorang muslim. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Taat kepada Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, yaitu Muhammad SAW, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di sini kewajiban untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim ketika terjadi masalah dalam kita beragama ini. Ketika ada masalah yang dipersesikan, maka dijadikan Muhammad sebagai hakim. Kemudian setelah diputuskan, nggak boleh ada rasa haraj, rasa benci, rasa kesal, rasa berat, nggak boleh. Yang ketiga, wajib taslim, tunduk dan patuh. Kalau nggak demikian, nggak dikatakan beriman. Kalau tidak ada tiga ini, tidak dikatakan beriman. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur ayat 51. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi ketika ada dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Ketika orang membantah dalil itu, atau dia menolak dengan perasaan atau dengan perkataan seorang ustadz atau syekh atau yang lain, pasti sesat dia. Pasti sesat. Lebih jelas lagi di ayat selanjutnya di surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Arti ketika dia menolak apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan, dia pilih yang lain menurut pikirannya atau perasaannya, menurut dia baik, berarti dia durhaka pada Allah Rasulnya. Durhaka. Kalau udah durhaka, maka dia sesat. Dan kesesatan dari ahlul bidah ya di sini diantaranya. Dalil sudah ada jelas, dia nggak mau ikut dalil, dia cari jalan yang lain. Seperti tadi, sudah jelas Allah menyebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Jelas nasnya, 7 ayat dalam Al-Quran. Allah juga menyebutkan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Bahkan semua kalimat di atas. Artinya semua kalimat ini dibawa ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Semua kalimat itu dan amal soleh diangkat ke langit. Kalau diangkat ke langit berarti Allah di mana? Di atas. Ini dalil semua banyak, ratusan dalil. Bahkan dikatakan Ibnu Qayyim 2000 dalil. Masih dikatakan, oh maksudnya begini, istiwa itu begini maksudnya. Bukan di atas, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Tidak. Lantas di mana? Bahkan kalau kita katakan di atas, di aras berarti Allah butuh tempat. Yang mengatakan itu kan manusia. Sekarang kita wajib menetapkan Allah di atas, wajib ditetapkan. Ketika dia tidak menetapkan, berarti dia membantah. Yang dibantah oleh dia apa ini? Dalil dari Quran Sunnah. Sesat atau tidak? Sesat, pasti sesat sudah. Ini jelas loh, nas ini. Bukan perkataan saya, dalil ini. Allah mengatakan Allah di atas aras, jelas dalilnya, masih bingung. Wajib imani, selesai sudah. Para sahabat mengimani. Dan gak ada yang tanya bagaimana Allah istiwa, tidak ada yang tanya. Makanya ketika di zaman Imam Malik ada yang bertanya, di zaman tabi'ut tabi'in, abad kedua, dari zaman Rasul gak ada yang tanya bagaimana istiwa. Atau orang-orang Baduy dari gunung, maksudnya istiwa bagaimana, gak ada yang tanya sama sekali kepada Nabi SAW. Maka ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik diam sampai keluar keringat. Belum pernah ada yang bertanya. Ketika ditanya Ar-Rahman kaifal istiwa, bagaimana istiwa? Dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu sudah diketahui tentang maknanya dalam bahasa Arab. Orang sudah tahu istiwa. Wal kaifiyah, tentang kaifiatnya enggak ada yang tahu kaifiatnya. Karena zat Allah enggak ada yang tahu tentang kaifiatnya, begitu juga tentang sifat Allah enggak ada yang tahu tentang kaifiatnya. Kemudian wal imanu bi wajib, mengimani wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang masalah bid'ah. Nanti sama semua. Seperti Allah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam. Wajib kita tetapkan. Kenapa? Rasulullah yang menetapkan demikian. Ini adab kepada Rasulullah. Wajib untuk taat kepada beliau. Rasulullah menyebutkan demikian. Sudah, berarti Allah turun ke langit dunia. Allah tetap di atas arsy, Allah juga turun ke langit dunia. Kita wajib menetapkan demikian. Kemudian jangan ditanya, bagaimana turunnya? Enggak boleh. Atau kita mengatakan, oh yang dimaksud turun rahmatnya. Dari mana keterangan itu? Ini kan dari ra'yu semuanya. Bukan dari dalil. Makanya saya sebutkan di sini. Kita kembali kepada penjelasan sini. Seorang hamba akan selamat dari siksa Allah apabila ia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh, artinya dia ikhlas semata karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah. Tidak boleh mengambil kepada selain beliau SAW sebagai penulis hukum, dan tidak boleh redha kepada hukum selain hukum beliau. Apapun yang Allah Rasulnya putuskan tidak boleh tolak dengan pendapat seorang guru, pendapat imam, qiyas dan lainnya. Sesungguhnya seorang muslim tidak akan selamat di dunia dan di akhirat sebelum ia berserah diri dengan mutlak kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Hal tersebut artinya berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah, tidak menentangnya dengan pentakwilan yang rusak. Ini banyak pentakwilan yang rusak yang sekarang ini mentakwil tentang istiwa, tentang yang lainnya ditakwil dengan syubhat dan keraguan dan pendapat orang. Ini pasti sesat. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah iman penting, jangan dibantah.
ketika orang itu membantah, sesat. Dalil dibantah, Quran dan Sunnah dibantah, sesat. Meskipun hebat retorikanya dia, berdebatnya, sesat. Justru ini yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan sebab sesat itu karena apa? Diberikan dia kemampuan berdebat. Dan sekarang ada tokoh-tokoh bidah ngajak berdebat. Tentang apa? Tentang akidah, tauhid. Yang sudah jelas, hatta orang Badui aja taslim, terima. Dia mau debat tentang Allah di atas arsy itu. Bagaimana dia mau debat dalil Quran dan Sunnah? Sesat, pasti sesat sudah. Antum lihat dalilnya. Bahwa orang yang membantah itu sesat, dalilnya ada di sini. Antum lihat di halaman 63. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum itu sesat setelah mendapatkan hidayah kecuali apabila di kalangan mereka diberi kebiasaan berdebat, kepandaian berdebat. Jadi orang pandai berdebat bukan berarti dapat hidayah, enggak. Justru dia tadinya dapat hidayah, kemudian sesat dengan kehebatan dia berdebat. Dia. Artinya udah jelas dalil, dia debat. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, suka membantah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan, hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim. Kemudian Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasimu." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras membantahnya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling keras membantah. Dalil Quran dan Sunnah dibantah. Ini orang yang paling dibenci oleh siapa? Oleh Allah SWT. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak taslim kepada Rasulullah SAW, maka telah berkurang tauhidnya. Orang yang berkata dengan rakyunya, logikanya, hawa nafsunya atau taklid kepada orang yang punya rakyu dan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, maka berkuranglah tauhidnya menurut kadar jauhnya ia dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia telah menjadikan sesembahan selain Allah. Berkurang sesat orang itu. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah surah 45 ayat 23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala li basarihi gishawatan fama yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tidakkah engkau perhatikan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkan dia sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya ada, tidakkah engkau perhatikan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa Allah sesatkan dia dengan dasar pengetahuan Allah, sesatkan dia. Yang kedua, wa adallahu Allah ala ilmin, artinya Allah sesatkan dia dengan dasar ilmunya yang dia pelajari itu. Jadi bukan mustahil ada orang yang belajar puluhan tahun mendapatkan gelar doktor atau profesor, kemudian dia sesat dengan ilmunya itu, bukan mustahil, sesat dia. Wa adallahu Allah ala ilmin. Wa adallahu Allah ala ilmin. Allah sesatkan dia dengan dasar ilmunya. Kemudian Allah kunci pendengarannya, hatinya, Allah jadikan di penglihatannya penutup. Enggak ada lagi yang bisa menunjuki dia orang itu. Dan ini banyak dari zaman dahulu orang yang sesat. Dia sudah tahu dalil, dia nggak mau terima dalil, kemudian sesat. Dia merasa hebat dengan ilmunya. Dia merasa bangga dengan ilmunya. Sehingga dia sesat.
merasa hebat dia. Pada hakikatnya orang merasa hebat dengan ilmunya, pada hakikatnya mengikuti apa? Hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Allah sesatkan. Makanya ketika orang diajak pada Quran dan Sunnah tidak mau taat, pada hakikatnya kata Allah dia mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas untuk melihat. Jadi ada orang yang sudah dikasih dalil, diingatkan dengan dalil, tapi tetap dia tidak mau. Berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, sesat atau tidak? Pasti sesat. Pasti sesat. Di surah Al-Qasas, surah 28 ayat 50. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumal zalimin." Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak taat kepada Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Sampai sini jelas. Ya, satu lagi saya mau bawakan. Tidak ada di buku Syarah Aqidah Al-Sunnah. Ikhwani fi din, azakumullah. Ini berkaitan dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini berkaitan dengan adab. Masalah adab masalah penting dalam agama ini. Maka para ulama dulu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Adab ini penting. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan di juz yang kedua, beliau menyebutkan tentang masalah adab. Beliau menjelaskan wal adabu thalathatu anwa'. Adab itu ada 3 macam. Adabun ma'allah subhanahu, wa adabun ma'a rasulihi wa syar'i, wa adabun ma'a khalqihi. Yang pertama adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adab kepada Rasulnya SAW dan syariatnya. Yang ketiga adab kepada makhluknya. Dan kemudian ketika beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ta'riful adab, wal adabu huwa dinu kulluhu. Adab ini merupakan agama, seluruhnya agama. Karena bagaimana adab kepada Allah? Ya adab kepada Allah dijelaskan Ibnu Qayyim, wala yastaqimu anal adab ma Allah tabaraka wa ta'ala huwal qiyamu bidinihi wa ta'adub bi adabihi zahiran wa batinan. Wa la yastaqimu li ahadin qat al adab ma Allah illa bi thalathati asya'. Dijelaskan bahwa adab kepada Allah yaitu melaksanakan agamanya dan beradab dengan adabnya lahir dan batin. Tidaklah lurus agama seseorang kecuali dia beradab kepada Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, wa ma'rifatu bi dinihi wa syar'ihi. Yang ketiga, wa ma yuhibbu wa ma yakrah. Artinya, tidaklah lurus agama seorang kecuali dia beradab kepada Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, yaitu dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dia mengenal Allah dengan agamanya dan syariatnya. Yang ketiga, dia mengenal apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi yang pertama, dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, dia mengenal Allah dengan agamanya dan syariatnya. Yang ketiga, yaitu dia melaksanakan apa yang dicintai Allah dan menjauhkan apa yang dibenci. Jadi apa yang dicintai dan dibenci. Ini adab kepada Allah. Kita wajib melaksanakan adab ini. Seperti berkaitan dengan nama Allah. Sudah kita bahas tentang kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat Allah.
kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita bantah, nggak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu ada di dalam kitab ini, dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 162, 163 dan seterusnya. Artinya kita wajib mengimani nama-nama sifat Allah dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, tanpa ta'til, artinya tidak boleh kita mengingkarinya, tanpa takyif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tanpa tamtsil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kita wajib menetapkan, dengan kita menetapkan Allah seperti Allah istiwa, kita wajib menetapkan Allah istiwa, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah menyebutkan bahwa Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap wajah Allah yang maha mulia, yang maha mulia wajah Allah. Kita wajib tetapkan, tapi bagaimananya nggak boleh. Menanyakan tentang bagaimana nggak boleh, menyamakan dengan makhluknya nggak boleh. Tapi kita wajib apa? Menetapkan. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan, dan kita menyucikan tanpa kita mengingkari. Menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini adab kepada Allah. Berkaitan dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat. Sama adab kepada Allah juga berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kita wajib untuk berdoa, meminta hanya kepada Allah. Ketika orang dia berdoa kepada kuburan, meminta kepada makhluk, dia tidak punya adab kepada Allah. Di sini dia menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan makhluknya. Nggak punya adab orang ini kepada Allah. Dan seterusnya nanti berkaitan dengan ini. Ini panjang pembahasannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dalam surah Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana yang sebenarnya memuliakan Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Orang-orang yang mengingkari nama-nama sifat Allah, orang-orang yang mereka mentakwil sifat Allah, nggak punya adab kepada Allah. Mereka ini nggak menghargai Allah sama sekali. Begitu juga yang kedua, yang berkaitan dengan adab kepada Allah, kita mengenal agamanya, syariatnya, kita wajib belajar. Begitu juga yang ketiga, wajib kita belajar, kita mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Yang Allah cintai kita laksanakan, yang Allah benci kita tinggalkan. Itu yang pertama, berkaitan adab kepada siapa? Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal adabu ma'ar rasuli fal qur'anu mamlu'un bihi farasul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi wa talaqqa khabarahu bil qabuli wa tasdiqi duna ay yahmilahu mu'aratu khayalin batil yusammihi ma'qulan aw yahmiluhu syubhatan aw syakkan aw yuqaddimu alai ara' ar-rijal wa zubalati adhanihim fayuwahhiduhu bitahkim wa taslim wal inqiyadi wal id'an. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Yang kedua, adab kepada Rasul. Al-Quran penuh dengan adab. Pokok adab kepada Rasul yaitu kesempurnaan, taslim, tunduk kita, taat kita kepada siapa? Kepada Rasulullah.
tunduk dan taat kita kepada perintahnya dan menerima sunnahnya beliau dengan penerimaan dan membenarkan. Kewajiban kita ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban apa? Kita terima, membenarkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Terima. Membenarkan semuanya kalau datang dari Nabi. Seperti disebutkan, aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh budak itu, di atas langit. Ada di buku ini pembahasannya. Di atas langit. Terima. Hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Kita wajib untuk terima. Enggak boleh kita membawa itu, menolaknya dengan khayalan yang batil. Yang dikatakan ini makul menurut akal, atau dibawa kepada syubhat atau syak, atau mendahulukan pendapat orang daripada dalil, atau juga kotoran dari pemikiran mereka. Kita wajib untuk mentauhidkannya dengan apa? Dengan kita taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima, tunduk dan patuh kepada beliau. Makanya kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh aku telah satu hari aku pernah berbicara kepada tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh ahlul bidah di zaman Ibnu Qayyim. Banyak tokoh ahlul bidah dari kalangan Syiah, dari kalangan Qadariyah, Murji'ah, Asy'ari. Yang paling banyak zaman itu apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, banyak zaman itu. Pernah aku berbicara kepada mereka. Aku bertanya, ya, laqad khatabtu yawman ba'da akabiri haula. Pada satu hari aku pernah berbicara dengan tokoh-tokohnya dari ahlul bidah ini. Sa'altuka billah, aku tanya kalian dengan nama Allah. Lau qudira anna Rasulullah hayyun baina adhurina, kalau seandainya Rasulullah ini sekarang masih hidup, wa qad wajahna bi kalamihi wa bi khitabihi, akanna fardan alaina an nattabi'ahu min ghairi an na'rida ala ra'yi ghairi wa kalami wa madhhabi, am lanattabi'u hatta na'rida ma sami'nahu minhu ala ara'in nas wa aqulihim. Kata Al-Imam Nuqayyim, aku bertanya dengan nama Allah pada kalian. Kalau seandainya ditakdirkan Rasulullah hidup di antara kita, kemudian beliau menyampaikan sabda beliau kepada kita semuanya, bersabda depan kita semuanya ini, apakah wajib bagi kita mengikutinya tanpa kita menimbang-nimbang dengan perkataan orang atau perkataan tokoh atau madhab, atau kita tidak mengikutinya sampai kita mendengar perkataan manusia dan juga pendapat manusia? Kata mereka, bal kanal fardul mubadara ila imtithal min ghairi iltifat ila siwahu. Bahkan wajib kita langsung terima. Kalau seandainya Nabi masih hidup sekarang berbicara tentang masalah tauhid atau masalah yang lainnya, apakah kita wajib terima atau kita tolak dengan perkataan orang lain? Kita timbang-timbang dulu. Kata mereka, wajib kita terima. Langsung, segera kita terima. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, famalladzi nasakha hadzal fard? Apa yang memansuhkan, yang menghapusin perintah ini? Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal, wajib gak kita taat kepada Rasulullah? Wajib taat. Saya ulangi lagi. Nabi masih hidup SAW di zaman para sahabat, atau Nabi sudah meninggal, wajib gak kita taat kepada Rasulullah? Wajib taat. Sekarang apa yang membedakannya? Kalau di zaman Rasulullah para sahabat wajib untuk mentaatinya, begitu juga sekarang wajib untuk taat. Apakah beliau itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, kewajiban kita untuk taat jelas nas Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk taat kepada beliau. Wa bi ayyi syai'in nusikh? Dengan apa dihapus ini perintah ini? Kalian masih menolak? Saya pikir-pikir dulu. Menurut pendapatnya Syekh ini begini, kau sudah dalil, kewajiban apa? Ikut dalil. Enggak kata Syekh, enggak kata ulama, enggak kata fulan, enggak. Ikuti dalil. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka orang itu meletakkan fa wada isbahu ala fi. Diletakkan dia jarinya di mulutnya, bingung dia.
wa baqiya bahitan mutahayran. Dia bingung dah. Ini tentang orang-orang yang sudah ada dalil masih menolak dengan apa? Dengan ra'yu, dengan hawa nafsu, dengan pendapat syekhnya atau imamnya. Kemudian yang ketiga, adab kepada makhluknya. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk yang pertama kali kepada siapa? Kepada kedua orang tua, wajib untuk taat. Kemudian kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, manusia. Kita harus bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Bab Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kita harus bisa bergaul dengan manusia dan harus bisa memahami manusia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Qayyim yang terakhir, kata beliau begini, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawati wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab wala sujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Adabnya seseorang merupakan tanda kebahagiaannya dan kesuksesannya, tanda bahagia dan suksesnya dia. Sedangkan qillatul adab, dia qalil adab, kurang ajarnya dia, merupakan tanda apa? Syaqawah, celakanya dia, wabawari, dan binasanya dia. Dan tidaklah diperoleh kebaikan dunia akhirat seperti adab, dan tidaklah terhalang seseorang dari kebaikannya seperti qalil adab. Kalau orang sudah qalil adab, kurang ajar, maka nggak ada kebaikan, udah terhalang dari kebaikan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam Majarijus Salikin di juz yang kedua. Wallahu a'lam wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.